modus itu adalah data yang paling sering muncul. Betul kan? Yang paling sering itu orang Indonesia itu memang makannya nasi kan, betul ya, Bapak ya? Iya enggak? Iya, Pak. Betul. Jadi itu sebetulnya bukan rata-rata, Ya. tetapi modus. Pada Ya enggak, Ibu umumnya. Bapak? Betul. Nah, jadi nanti kalau Ibu Bapak nih kan umumnya sudah mengajar, bilang rata-rata siswa saya tuh belum bisa baca ini, misalkan. Bukan rata-rata, tapi kebanyakan atau umumnya atau modusnya siswa saya masih belum bisa baca ini, baru mengenal huruf doang, misalnya. Itu ya Ibu Bapak ya, ini. Jadi dalam berbicara juga nanti harus hati-hati. Cuman kalau biasanya ibu-ibu apalagi di entah itu di sekolah, entah itu di kampung, entah itu di rumah, entah itu di komplek, kalau yang tinggal di komplek perumahan, ini rata-rata orang sini tuh nggak pernah pakai masker misalnya. Itu salah, itu kurang tepat. Itu yang tepat umumnya atau kebanyakan orang-orang di sini jarang yang memakai masker gitu. Misalnya contoh, pelajari. Diketahui data berat badan 8 orang, ada 45, 46, 47, 50, 50, 50, 55, dan 57. Nah, dari data ini, data yang paling sering muncul yang mana, Ibu Bapak ini? Data yang paling sering muncul? 50. Atau datum ya. Kalau data itu satu data, tapi kalau datum itu, data tunggal itu namanya datum. Datum yang paling sering muncul adalah 50. Sehingga modus dari data ini adalah 50. Sebab ini yang paling sering muncul. Saya dipahami ya Ibu Bapak ya? Halo? Bisa, Pak. Nah, modus dari suatu data bisa lebih dari satu. Bisa ini sebut unimodal. Bisa juga suatu data punya modusnya lebih dari satu, bisa dua, bisa banyak, dan bisa juga tidak punya modus seperti itu, Bapak. Jadi suatu data itu bisa punya modus, bisa tidak punya modus, bisa modusnya lebih dari satu, ya bisa terjadi ya, Ibu Bapak. Contoh ini ada data satu misalkan ini 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini modusnya berapa ini Ibu Bapak ini modusnya? Satu. Dan punya satu modus. Oke, sekarang ada data kedua misalkan. 1, 2, 3, 3, 2, 4. Modusnya mana ini Ibu Bapak? 2 dan 3. Modus ini 2. Kenapa ada 2 buah? 2 ya. 1, 2, dan 3. Ini punya 2 modus namanya bimodal. Bisa juga begini. Data 3, 5, 4, 5, 4, 3, 3, 1. Modusnya apa ini, Bapak? 3, 4, 4 5. dan 5. Nah, sekarang yang terakhir, data kelima, keempat, ada 10, 11, 12, 13, 14. Modusnya apa ini, Bapak? Tidak ada. Nah, tidak punya modus atau tidak ada modus. Tidak ada modus. Jadi suatu data bisa punya modus, bisa juga tidak punya modus. Yang punya modus bisa cuma satu, itu namanya unimodal. Bisa punya 2 modus, dinamakan bimodal. Bisa lebih banyak dari 2 modus, namanya multimodal, dan bisa pula tidak punya modus. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk data tunggal. Sekarang kalau ini ada tabel 3.1 nih dari buku ya. Saya ngambil persis dari buku biar Ibu Bapak nggak kemana-mana belajarnya, fokus dan mudah-mudahan bisa dipahami. Tentukan modus untuk masing-masing data A, B, dan C. Ayo, gimana? Untuk data A, Ibu Bapak modusnya berapa ini? 33. 33.
Mengapa untuk data A modusnya 33? Yang paling Paling banyak banyak muncul angkanya itu 15. frekuensinya paling Nah, frekuensinya ada. Paling 15. besar 10. Kalau data B, modus data B berapa? 30 dan 38. 38 sama 30. 30. Ada 2 modus ya. Dan Ya. 3. Ya 3. 30 dan Dan 38. berarti koma ya, koma dan 25. Kenapa ada 3? Kenapa 25, Bu? Kenapa bentar nih? Kenapa 25 ini? Halo? 25 juga sama kayak 4. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Oke, untuk data A yang paling sering muncul 33 karena ada 15 Sifat buah, dong. 33 ya Bu Bapak 15 itu ya. Yang skor 33. Kalau ini yang paling banyak frekuensinya yang mana? 10 kan ya? Yang 30 sama 38 sudah itu saja. Dan Sudah 25. itu Berarti 25, Pak 3 mungkin terpengaruh Pak, 3-nya ada 2. Oh enggak. 3 itu menyatakan banyaknya data, 45 itu ada 3 buah. Ini frekuensi Bu Bapak ya. Hati-hati. Nah, jadi ini jangan sampai terjebak oleh jebakan Batman. Modus ketiga, modus C, data C. Berapa ini? Tidak ada. Semuanya sama itu 5. Tidak ada modus. Frekuensinya modus. sama ya? Tidak Iya, ada. tidak ada. Modus. Bagaimana poligon frekuensinya? Nah, ini digambarkan Ibu Bapak. Saya kira bisa Ibu Bapak gambar kayak gini ya, saya kira ya. Insya Allah. Ya kalau nggak ini pakai Excel kayak tadi. Ini diketik di Excel. Untuk data ini pakainya bisa ya Ibu Bapak ya ini ya. Yang mau diinput. Bisa Ibu Bapak ini? Kalau bisa. Bisa, insya Allah. Untuk data A, ini untuk data B, dan ini untuk data C. Saya kira bisa. Oke. Mudah-mudahan jadi paham. Berarti Nah, kalau tadi per itu ya ini mah. Per A, B, C gitu. adalah apa namanya modus untuk data tunggal. Data tunggal itu artinya datanya tidak dinyatakan dalam bentuk distribusi frekuensi. Maksudnya data yang disajikan ya padanya, bukan dalam bentuk distribusi frekuensi yang punya kelas-kelas interval. Bagaimana modus untuk data berkelompok yang dinyatakan dalam bentuk distribusi frekuensi dan ininya ada kelas-kelas interval. Nah ini Ibu Bapak, bagaimana kalau kita punya data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini? Bagaimana menentukan modusnya? Ini kan dalam bentuk kelas-kelas interval Ibu Bapak ya. Bagaimana menentukan modusnya? Ibu Bapak sebetulnya ini ya pakai rumus ini. MO itu modus sama dengan B ditambah P dikali B1 dibagi B1 ditambah B2. Apa itu? Rumusnya dari mana? Ini secara matematis bisa diturunkan dengan konsep kesebangunan. Tetapi ini kan nggak terlalu penting buat Ibu Bapak. Yang penting, kalau ada data berkelompok, pakai rumus ini. Dan nggak perlu dihafal sebetulnya. Saya tidak ingin Ibu Bapak menghafal rumus-rumus kayak gini. Nggak terlalu penting. Yang penting itu pemahaman terhadap datanya. Paham ya Ibu Bapak ya? Jadi jangan sampai membebani pikiran kita. Yang penting makna suatu data yang penting. Oke, ini lihat. Kelas interval 1 frekuensinya 4, interval 2 frekuensi 6 dan seterusnya. Kelas interval keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kelas ya. Di kelas 5 ini frekuensinya 19. Ya enggak Ibu Bapak? Berarti kemungkinan besar ini paling tinggi kan, frekuensi paling tinggi itu 19 Ibu Bapak ya. Kemungkinan
modusnya itu ada dalam kelas interval ini. Di sini letak modusnya di sini. Modus ada di sini. Pokoknya antara 63 sampai 69. 69. Bagaimana mencari modus yang tepatnya? Ya gunakan rumus B tambah P dikali B1 dibagi B1 tambah B2. B itu apa? B itu ini batas bawah nyata kelas dengan frekuensi terbanyak. Kelas dengan frekuensi terbanyak batas bawahnya apa? 63 dikurangi, karena batas bawah nyata berarti dikurangi satuan terkecil. Satuan Ya. terkecilnya 1 berarti setengahnya, berarti dikurangi 0,5. Berapa ini? 0,5. 62,5. 2,5. Kemudian B1 itu apa? 60, Selisih frekuensi kelas 69. modus dengan kelas sebelumnya. Hmm. Nah, frekuensi kelas modusnya kan 19 ya Ibu Bapak ya? Ya. Ya. Frekuensi kelas sebelumnya 15. Berarti Sebelumnya itu kelas 4 ya, ini kelas 1, 2, 3, 4 ya. Oh, dari bawah. 19 kurangi 15 berapa Ibu Bapak? 4. Berikutnya adalah B2. B2 itu apa? 19 kurangi 13. Frekuensi kelas modusnya 19 dengan dengan kelas sesudahnya sesudahnya. yaitu 13. Jadinya 6. Ya. tinggal masukkan B1 diganti sama 4, B2 dengan 6, kemudian P. P itu apa? P itu panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? 7. Dari mana 7? 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Itu ya. Atau kalau mau 41,5 dikurangi 34,5. Jadi kalau 41 kurangi 35 salah, nanti jadi 6 nanti. Iya. Ya, panjang kelas itu, saya ulangi, panjang kelas itu batas nyata kelas atas, batas nyata kelas atas yaitu 41,5 ya, dikurangi batas nyata kelas bawah, ini 34,5. Jadi 7. Pak, boleh nggak dari 48 ya? Berarti boleh ya, ini juga boleh 48,5 dikurangi 41,5. 41,5. Sama ya Ibu Bapak ya? Ya, 7. Enggak ngaruh. Jadi dengan mensubstitusikan P-nya 7, B-nya 62,5 dihitung 4 dibagi 10. Bisa ngitungnya Ibu Bapak ini jadi 65,3 bisa? Atau Halo? Bisa ya Ibu Bapak ya? insya Allah. Ya Allah, Pak. Ya, jelas, Pak. Pakai kalkulator boleh. Memang syaratnya pakai kalkulator aja. Jangan, tapi pikirkan juga ini betul kan? 4/10 itu 0,4. 0,4 kali 7 itu 2,8. 62,5 ditambah 2,8 ya 65,3 ya. Betul ya saya kira. Kalau Ibu Bapak berhitungnya cepat bisa kelihatan. Betul ya saya kira. Tapi pas saya nggak bisa ngitung, jangan takut, pakai kalkulator aja. Zaman sekarang itu ngitung itu udah pakai mesin. Yang penting berpikirnya paham, yang penting bisa berpikir Ibu Bapak. Paham ya Ibu Bapak ya? Halo? Iya, Pak. Pak. Iya. Iya Pak, iya Pak. Pak, frekuensi kumulatif buat apa ya? Ini Ibu Bapak biar bisa menghitung. Kalau ini 4, ini 6, berarti 6 tambah 4 jadi 10 yang ini. 9 tambah 10, 19, dan seterusnya prosentasenya ini. Dan seterusnya. Oke, berikutnya adalah setelah kita memahami modus, kita masuk ke median. Apa itu median, Ibu Bapak? Nilai tengah. Nilai Tengah. Nilai tengah. Oke. Betul nilai tengah? Coba saya tanya nih. Apa median itu nilai tengah? Oke. Saya punya data misalkan 1, 3, 2, 4, 5. Berarti mediannya 2 ya Bu ya? Ini median.
Apakah itu Bukan, medianya? Bukan, diurutkan dulu dari yang terkecil. Jadi Diurutkan dulu nilai tengah dari suatu data setelah data data yang telah tersebut diurutkan. diurutkan ya. Median itu adalah nilai tengah suatu data yang sudah diurutkan. Jadi ini harus diurutkan dulu Ibu Bapak ini ya. Diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 4, mediannya. 5, 3. Median. Paham Ibu Bapak ya setelah diurutkan. Jadi pengertiannya median adalah nilai tengah suatu data setelah data itu diurutkan ya. Median membagi seperangkat data menjadi 2 bagian yang sama banyak. Ini contoh median dari 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mediannya berapa ya Ibu Bapak ini? Dan 10 ini. Ini median, ini median. 7. Jadi median ini membagi data menjadi 2 sama banyak, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini 50%-nya, ini 50%. Jadi apa namanya tengah-tengah gitu istilahnya. Dia makanya median tuh nilai tengah setelah data diurutkan. Pak, kalau mediannya ini kan banyak datanya ganjil ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana kalau datanya misalkan kayak gini, 2, 3, 4, 5. Mediannya yang mana Ibu Bapak? 3,5. 3,5. Mediannya di sini tengah-tengahnya ya, mediannya Iya. itu 3 3 ditambah 4 dibagi 2. berapa ini? Ya, 3,5. Jadi median belum tentu ada pada data tersebut, bisa jadi dia adalah nilai reratanya. Bisa dipahami Bu Bapak ya? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yaitu untuk data tunggal, sekarang untuk data berkelompok misalkan. Untuk data berkelompok apa namanya? Ya, misalkan Ibu Bapak punya distribusi frekuensi kelas pertama ini frekuensinya 2, kelas kedua 3, kelas ketiga 7, kelas keempat ada 5, kelas kelima ada 3. Kemudian ya, dalam menentukan median data berkelompok, Ibu Bapak harus membuat frekuensi kumulatif. Ini frekuensi kumulatifnya 2. Kemudian ini 2 tambah 3 menjadi 5. Paham Bapak ya? 7 tambah 5 jadi 12. 5 tambah 12 jadi 13. 17 tambah 3 jadi 20. Nah, median itu apa tadi? Nilai tengah kan ya? Ini kan 20. Total frekuensinya 20. Berarti median itu harus ada di tengah-tengah. Berarti tengah-tengahnya mungkin 10 dan 11. Data ke 10, data ke Halo? 11. Ya, Pak. Betul? Halo. Ya Pak, ya. Kedengeran nggak? Halo, kenapa? Bapak kan bilang halo. Gimana? Halo? Iya, Pak. Kedengeran? Kedengaran. Oh ya, Kedengeran, betul, Pak. ya. Agak delay. Halo? Kedengeran ya? Oke, baik-baik. Ya. Nah, dari data ini apa namanya? Datanya apa namanya? Di sebelah mana? Apa namanya? Kira-kira ada pada kelas berapa? Pada kelas keberapa Ibu Bapak itu? Halo? Kan median itu kan nilai tengah ya Ibu Bapak? Halo? Kelas 3. Kelas 3. Kenapa di kelas 3 Ibu Bapak? Karena Di antara data ke 10 atau data ke 11. Karena kan frekuensi totalnya 20, nah nilai tengahnya itu berarti data ke 10 dan 11. Data ke 10 ada di mana? Di kelas keberapa? Ada di kelas ini ya? 10 ke 3. Nah, karena 35 ke kumulatifnya dia 12, sedangkan kalau
Di kelas kedua kumulatifnya 5. Oh, berarti kalau data kelima mah belum ada, berarti ada ada berarti Kelas ketiga. Di kelas ada ketiga. di kelas ketiga di sini. Nah, ini gunakan median itu adalah X11 X11 tambah P dikali N per 2 dikali FK11 atau FK10 lah dibagi F1. Ini X11 itu artinya batas bawah. Oh ya, ini udah ada ya. Batas bawah nyata kelas median. Kelas mediannya ini 35,39, berarti ini 35 dikurangi 0,5 jadi 34,5. Itu ya Bapak ya. Panjang kelasnya berarti ya boleh 39,5 dikurangi 34,5 berapa ini? 5 ya? Iya, 5. Kemudian N itu apa? Banyaknya data. N itu total frekuensi. N itu total frekuensi. Banyaknya data yaitu sebanyak 2. 20. Kemudian FK11 itu apa? FK11 itu ini Frekuensi FK11 kumulatif. itu adalah frekuensi kumulatif. Ini saya salah ngetik. Kelas median. Kelas median. Salah ngetik. Aduh, ini malasnya. Oh. Ini terdengar ya suara saya, kenapa tadi agak delay ya Ibu Bapak? Saya nggak tahu, nggak ngerti. Padahal saya udah, ini jadi pamer ya. Padahal saya udah bayar itunya udah paling mahal ini merek itu udah paling mahal ini. Jadi contoh pamer tuh kayak gitu. Pamer. Pamer yang elegan. Nggak tahu nih sama aja tuh pamer tapi ngomong itu mah nggak pamer apa namanya. Ya ini mah bercanda aja ya Bapak. Ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya itu kan frekuensi kumulatifnya 12, berarti sebelumnya itu adalah 7. 5 iya. 5 iya. frekuensi kumulatif kan ini frekuensi kumulatif sebelum Ya, kelas udah. median, jadi 5. Kemudian apalagi F1 itu frekuensi kelas median. Nah, Median, itu yang pakai yang 7. Tinggal substitusi P-nya tadi 5, X11-nya 34,5, N-nya 20 bagi 2, FK11-nya tadi 5. 5. Ini 5 ya? Iya. Ini FK11. Tinggal 20 bagi 2 berapa Ibu? 10 ya? 10. Kurangi 5 kali 5, 25. 25 bagi 7. 25 bagi 7 itu 3,5 ya? 3,5 sekian. Ditambah 3, ya betul ya 38,07. Saya kira. Bisa dipahami Bu Bapak ya ini saya kira? Halo? Iya, Pak. Bisa, Bisa. Pak. Dan yang terakhir ini adalah median. Median itu adalah min, rata. Rata itu ya makanya rata berat badan kamu dalam 1 tahun ini berapa? Nah, itu benar ya kalau ibu-ibu ditanya berat badannya berapa? 45. Oke, kita masuk ke rata ya, Ibu ya. Rata-rata itu bahasa lainnya adalah min. Tapi kalau di Excel namanya istilahnya average ya, average, tetapi ini hanya di Excel, tapi yang dipakai itu min, adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi kalau punya data X1, X2 sampai Xn, maka rata itu ya dijumlahkan dibagi dengan N. Ini simbolnya sigma ya Ibu Bapak ya. Paham nggak ini bacanya gimana Pak? Ini gini, kalau ada tulisan X1 tambah X2, ini data tambah X3 sampai Xn ya. Titik 3 itu artinya sampai dengan. Atau sampai dengan, ini ditulisnya daripada panjang ditulisnya XI, I-nya dari mana ini? Dari 1 ya sampai N. Batas bawahnya 1, batas atasnya N. Itu namanya simbol sigma. Sigma. Tahu ya Ibu Bapak ya, ingat ya, sigma. Sigma itu artinya jumlah, artinya jumlah.
Jadi rata itu simbolnya X bar, itu adalah jumlah dari X1 tambah X2 tambah sampai Xn dibagi N. Karena panjang disingkat nulisnya itu jadi sigma XI, I-nya dari 1 sampai N dibagi oleh N. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh kalau punya Pak itu contohnya pakai bilangan itu, yaitu angkanya besar-besar. Contoh datanya yang kecil-kecil aja ya, misalnya 3, 4, 5. Itu yang dinamakan X1 itu mana? Ini X1, ini tuh X2, itu X3. Jadi reratanya adalah rerata hitung itu simbolnya X bar sama dengan, kan pakai X1 tambah X2 tambah X3 ya Pak ya? Dibagi N-nya berapa? Ada berapa buah? Ada 3 ya, tinggal jumlahkan. 3 tambah 4 tambah 5 dibagi 3. Berapa itu? 3 tambah 4? 3 tambah 4, 7. Tambah 5? 12. 4. Bagi 3 jadi 4. 3 jadi 4. Jadi rata data 3, 4, 5 ya 4. Pak itu mah gampang pisan. Ya memang contoh mah harus gampang ya Ibu Bapak ya. Contoh itu memang harus gampang. Kalau contohnya udah sulit, nanti Ibu Bapak nggak ngerti katanya Pak Jupri, nggak jelas ya. Saya ingin Ibu Bapak mengerti dulu aja. Oke. Nah, kalau datanya kayak gini Pak, 40, wah pusing. Ya jumlahkan aja, nggak usah pakai kalkulator, boleh pakai Excel Pak, boleh. Malah pakai Excel lebih gampang. Ya. Bisa dipahami Ibu Bapak ini? Ulangi ya, tadi ada yang hilang ini, atau nggak usah ditulis lagi, contoh lain. 3, 4, 5, tadi saya X1, X2, X3. Ini rata itu X bar ya. Rata. X1 tambah X2 tambah X3 dibagi tadi ya, tadi 3 ya, saya kira. 3 tambah 4 tambah 5 dibagi 3. Jadi 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Tentang sigma Ibu Bapak nggak usah, perlu dijelaskan lagi, nggak usah ya, udah ngerti ya ini tentang sigma ya. Sigma penjumlahan. Ya. Sigma itu jumlah. Nah, contohnya ini saya tulis ulang ini, mohon maaf ini tadi ada yang terhapus. Sigma XI, I-nya dari 1 sampai N. Itu namanya sigma. Ini untuk data tunggal. Kalau datanya majemuk, nah, data majemuk itu maksudnya data berkelompok ya. Bagaimana? Nah, ini Ibu Bapak harus menghitung nilai tengahnya. Misalnya nilai tengahnya harus dihitung dulu ini. Dari 31 sampai 40, tengah-tengahnya berapa? 31 tambah 40 dibagi 2 jadinya berapa? 71 per 2, 35,5. Hitung titik tengahnya masing-masing. Ini juga titik tengahnya, ini koma ya, 45,5 terus. Kemudian frekuensinya, lalu dikalikan. Ini dikali ini jadi ini, terus nanti dijumlahkan. Jadi rata itu sebetulnya adalah ini, F1, X1, F1, tambah X2, F2, sampai X berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. X6, F6 dibagi, total F-nya ada 60. Ini bahasa lainnya 513 ditambah 830,5 terus sampai ditambah 142,0 dibagi 60. Ini totalnya itu adalah 4.345,0 dibagi 60. Jadi ratanya adalah 72,42. Ini bisa dipahami Ibu Bapak ini? Bisa Pak. Saya kira. X1, F1 itu maksudnya ini dikali ini, hasilnya ini. Ini untuk data berkelompok atau data majemuk.
Nah, dari 3 tadi tentang rata, median, dan modus, kita punya beberapa catatan. Pada data yang distribusinya simetris, maka bisa jadi modus itu sama dengan median, bisa rata. Itu kalau simetris itu sempurna betul, datanya tepat sempurna, datanya normal, maka nilai modus, median, rata itu sama. Pada data yang juling negatif itu artinya apa? Artinya data yang nilainya kecil-kecil itu sangat sedikit, nilainya besar-besar, itu namanya juling negatif yang gitu. Maka nilai modus itu akan lebih besar dari nilai median dan bisa lebih besar daripada rata. Untuk data yang distribusinya juling positif itu yang ini positif. Ekornya ada di kanan, artinya nilainya kecil-kecil, maka nilai modus itu kurang dari nilai median dan kurang dari nilai rata. Pak, ini distribusi apa? Ini tuh poligon kurva normalnya, distribusi frekuensinya, gitu. Kurva distribusi frekuensinya. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang kurva normal mungkin pertemuan akan depan. Nah, kita ingin mencoba menghitung rata pakai Excel